Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunoktia, NIM 2015-067. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran Luqman Hakim. Dalam Al-Quran diterangkan tentang hukum-hukum yang mengatur bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, muamalah, tata cara bagaimana manusia harus menjalankan seluruh peraturan dalam hubungan undang-undang dan Zat yang Maha Pencipta, ibadah, serta diterangkan pula bagaimana keyakinan yang benar menjadikan seseorang Muslim tidak menyekutukan terhadap Zat yang Maha Esa. Akidah lebih daripada itu, Al-Quran juga menerangkan bagaimana sesuatu pendidikan Islam yang dapat menjadikan seseorang tumbuh dan dewasa sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Luqman Al-Hakim adalah sosok pendidik yang beroleh hikmah. Dengan hikmah yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau menjadikan namanya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai nama suatu surat Al-Quran. Konsep pendidikan Islam sebagai yang dinyatakan dalam surat Al-Luqman merupakan acuan ideal pelaksanaan pendidikan Islam sebagaimana yang diharapkan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana konsep pendidikan Islam yang dinyatakan dalam surat Luqman, maka hal ini akan diuraikan lebih lanjut. Sosok Luqman Al-Hakim. Menurut Suhaili, nama lengkapnya adalah Luqman bin Anaka bin Sadun. Sedangkan Ibnu Ishaq menyatakan bahwa nama lengkapnya adalah Luqman bin Baura bin Najur bin Tahra. Tahra ini yang dimaksud adalah Azar, bapak Nabi Ibrahim SAW. Sebagaimana hal yang dicantumkan dalam tafsir Al-Quran Qurtubi Al-Jami li Ahkam Al-Quran. Beliau adalah seorang hakim. Pendapat lainnya menyatakan bahwa beliau adalah seorang pengembala kambing. Beliau bukan seseorang nabi karena tidak pernah memperoleh wahyu dari Allah, tetapi memperoleh hikmah. Menurut satu pendapat, beliau hidup pada masa Nabi Daud alaihissalam. Pendapat lainnya menyatakan bahwa beliau hidup pada masa Nabi Ayub alaihissalam dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Ayub, yakni anak bibinya, saudara sepupu. Meskipun demikian, pendapat keduanya menyatakan bahwa Luqman Al-Hakim hidup di negara Bani Israel. Pendapat lainnya menyatakan bahwa beliau hidup di negara Naubah. Suatu pendapat lagi dikatakan bahwa beliau tinggal di negara Habasyah. Luqman Al-Hakim adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Pendapat lainnya beliau adalah seorang pengembala kambing. Satu pendapat lagi lainnya menyatakan bahwa adalah seorang tukang kayu nazar. Ada juga yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang penjahit kahyat. Ahbaiyah berpendapat bahwa Luqman Al-Hakim seorang yang kuat waranya, pendiam, cerdas pemikirannya, menutup pandangan dari perbuatan maksiat, tidak menertawakan sesuatu tindakan pemarah, tidak memperolok-olokkan manusia lainnya, tidak gembira jika beliau menerima sesuatu dari persoalan duniawi. Beliau juga menikah dengan memiliki banyak anak dan tidak terlalu sedih jika ada di antara anaknya wafat. Menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya Imam Malik bin Anas, bahwa Luqman adalah seorang laki-laki yang sahli dan bijaksana. Beliau bukan seorang nabi yang hal ini dapat dilihat dari kisahnya yang tidak dinyatakan beliau memperoleh wahyu dan tidak juga kalam malaikat. Secara ringkasan dinyatakan bahwa beliau diberikan oleh Allah hikmah. Hal ini juga dikuatkan dengan cara mengajarkan kepada anaknya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dengan ungkapannya huwa yaiduhu,
yakni mengingatkan bahwa ini adalah pengajaran taklim dan bukan menyampaikan syariat. Sementara itu, Ikram dan Al-Syabi berpendapat bahwa Luqman adalah seorang nabi. Mereka beralasan bahwa lafaz hikmah dan menunjukkan kemutlakan atas seorang nabi yang hal ini dinyatakan seperti dalam ayat Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi Daud SAW sebagaimana surat Sad ayat 30, ayat 20 dan artinya, dan kami berikan kepada Nabi Daud hikmah kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Kata hikmah ini ditafsirkan dengan nabuwah, kenabian. Hal ini juga dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakannya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Kata hikmah yang dimaksud di sini adalah mengetahui hakikat sesuatu atas apa yang ada di dalamnya. Dan ini merupakan tanda kenabian. Memperhatikan kedua pendapat di atas, maka menurut jumhur, termasuk di dalamnya pendapat Ibnu Abbas dan ulama Madinah, menyatakan bahwa beliau adalah seorang yang memperoleh hikmah tapi bukan seseorang nabi. Dan pendapat inilah yang menurut penulis yang benar. Metode dan materi pendidikan Islam. Al-Luqman Al-Hakim. Membahas mengenai pendidikan yang diberikan Luqman kepada anaknya dinyatakan Quran dalam Quran surah Al-Luqman 31 ayat 13 artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Kalau sah yaidu dalam kalau sah di atas merupakan fi'il muhdari dari kata wal ahdah berasal dari huruf waw, ain dan dah yang berarti memberikan peringatan dengan baik yang dapat mengunggah dan melunakkan hati. Dengan kata lain yahidduhu bermakna upaya pemberian nasihat dan peringatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan ucapan yang dapat menyentuh dan menggerakkan hati. Nasihat sebagai salah satu metode pendidikan berarti peringatan yang mempunyai peringatan yang bersifat bimbingan dan pengarahan yang dapat membangkitkan emosi dan perasaan orang lain untuk mau melaksanakan perbuatan yang baik. Dengan nasihat bermakna menyajikan bahasaan tentang kebenaran dan kebajikan dengan maksud mengajak orang yang diberikan nasihat untuk menjauhkan diri dari bahaya dan membimbingnya ke jalan yang bahagia dan berfaedah baginya. Suatu bertanda nasihat yang baik adalah yang diberi nasihat tidak sekedar mementingkan kemaslahatan dan dirinya yang bersifat duniawi, tetapi ia juga memperhatikan terhadap orang lain. Oleh karena itu, pendidik yang memberikan nasihat itu hendaknya bersih dari perbuatan riyah dan bersih dari anggapan orang bahwa perbuatannya itu memiliki maksud lain dari disampaikan, dan ini berarti nasihat juga diperlukan dengan kecintaan. Dengan demikian, Luqman Al-Hakim menerapkan metode pendidikan yang mampu mengunggah perasaan dengan penuh kecintaan, bijaksana, dan dilakukan secara terus-menerus. Metode yang menyentuh perasaan yang disesuaikan dengan perkembangan jiwa seseorang akan banyak memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pendidik. Kaulasan selanjutnya adalah artinya, hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah adalah kedahliman yang besar. Kaulasan di atas menjelaskan materi pengajaran Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yaitu larangan menyekutu kepada Allah. Dengan istilah lain, materi mendasar yang perlu ditanamkan kepada anak adalah tentang ketauhidan. Seorang pendidik dalam hal ini dinyatakan dengan Luqman Al-Hakim perlu untuk memprioritaskan materi ketauhidan
ini kepada terdidik dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan dinyatakan dalam ayat itu bahwa syirik adalah kedahliman yang besar karena dalam syirik itu menyamakan antara yang berhak untuk disembah dengan sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Dengan demikian, syirik berarti menempatkan sesuatu yang berhak disembah terhadap sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Dan hal ini dinamakan dengan kedahliman. Dalam potongan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Luqman Al-Hakim sebagai orang tua yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan nilai-nilai tauhid dan mencegah atau menjauhkan anaknya dari kemusyrikan. Sebagai besar, Musafir mengatakan bahwa anak Luqman adalah orang musyrik kepada Allah, sehingga Luqman tidak berhenti-hentinya selalu memberi nasihat agar anaknya hanya mengesahkan Allah saja. Perintah untuk tidak berbuat syirik kepada dikuatkan dengan ayat selanjutnya yang berbunyi artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak mempertahumu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergilah keduanya di dunia dengan baik. Kaulasan ini menjelaskan bahwa jika orang tua yang memaksa anaknya untuk mempersekutukan Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk mengikut perintah orang tua. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi untuk tidak berbuat baik. Seseorang anak tetap harus menghormati orang tua dan tidak boleh memutuskan hubungan dalam kehidupan di dunia, walaupun orang tua termasuk musyrik. Berdasarkan pada ayat ini dapat ditegaskan bahwa melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah menganjurkan kepada orang tua untuk mengamankan ketauhidan kepada anaknya dan menjauh diri dari kemusyrikan. Kata bunayya adalah bentuk tashir mengecilkan arti makna. Dari kata penggunaan kata bunayya mengandung makna kasih sayang dan kecintaan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Penggunaan kata bunayya berulang kali menunjukkan perlunya perhatian terhadap hal yang disampaikan. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam proses pendidikan diperlukan rasa kasih sayang kepada orang yang diberikan nasihat, sehingga ia dapat menerima nasihat yang diberikan dengan lapang dada. Abdullah Nasi Ulwan menyatakan bahwa metode nasihat yang merupakan metode yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan anak. Metode ini menumbuhkan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual, dan sosial anak. Metode nasihat dapat membuka mata anak pada hakikat suatu dan dorongan pada situasi luhur, serta menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Luqman Al-Hakim tidak saja menjelaskan larangan menyekutukan Allah, tetapi jauh dari lagi beliau menjelaskan sifat-sifat Allah yang harus disembah. Itu hal ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Luqman ayat 16 berbunyi, artinya, hai anakku, sesungguhnya yang jika sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Yang di atas mengandung makna bahwa ilmu dan kekuasaan Allah sangat dalam, dan Allah memiliki penghitungan dan keadilan. Sekecil apapun yang dikerjakan oleh manusia, meskipun seberat biji sawit, adalah pasti mengetahui. Dengan demikian, Luqman Al-Hakim bukan saja menekankan pada ketauhidan, tetapi ia juga menerangkan esensi dari tauhid itu sendiri. Tauhid yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim memiliki kekuatan dasar dengan adanya kesinambungan penanaman ibadah dan nilai akhlak. Hal ini terlihat dalam ayat-ayat berikut yang dinyatakan dalam ayat 17 yang berbunyi, artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Luqman Al-Hakim telah memperkenalkan dan menanamkan ketauhidan kepada anaknya serta menjelaskan Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah dan menguraikan sifat dan kekuasaan Allah untuk mencegah dan memelihara nilai-nilai tersebut. Memberikan ajaran beribadah kepada Allah dalam ayat di atas diungkapkan dengan mendirikan sholat. Sholat secara etimologi berarti doa, karena di dalam seluruh gerakan sholat berisi utayan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan dan merupakan sesuatu bentuk ibadah yang utama. Ibadah ini sebagai manifestasi peribadatan dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditandai utayan dan doa yang dibaca di dalamnya. Selain materi ibadah, Luqman juga menyuruh anaknya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni menyuruh manusia untuk melaksanakan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Dalam pengertian lainnya, setelah anaknya menjelaskan sholat dengan baik yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, Quran Surat Al-Ankabut 29-45 dilanjutkan dengan menyuruh orang lain untuk melaksanakan hal yang sama. Dengan demikian terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, tidak hanya terhadap dirinya sendiri tetapi juga kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain agar tidak terjerumus pada sesuatu yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Dalam menunaikan kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar diperlukan kesabaran. Hal ini sebagaimana munasabah ayat selanjutnya yang artinya dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kata sabar tersusun dari huruf sad, ba, dan ra yang berarti habsu al-nafsi, yakni keuletan jiwa. Dalam hal ini, sebagai yang menimpa pada diri seseorang menjalankan tugasnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, tentu ada sesuatu yang menimpa dirinya, baik berupa tantangan, perasaan sakit, atau hambatan yang menjadikan halangan untuk tidak dapat melaksanakannya secara baik. Karena itu dibutuhkan kesabaran sebagaimana makna ayat di atas, dan seseorang yang sabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah 2-153, artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah serta orang-orang yang sabar. Selanjutnya, materi yang ditanamkan kepada anak adalah nilai-nilai akhlak, yang hal ini dapat dipahami dari ayat 18 dan ayat 19, yaitu artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa Luqman Al-Hakim menekankan adanya akhlakul karimah yang dalam ayat ini di atas dinyatakan dengan tidak boleh memalingkan muka karena hal demikian dianggap sebagai kesombongan, dan sikap sombong dilarang dalam ajaran Islam. Hal demikian ini juga dikuatkan dengan perintah untuk menyederhanakan dalam berjalan dan tidak tergesa-gesa atau terlalu pelan. Hal ini ditambahkan dengan perintah untuk melunakkan suara ketika berbicara dan orang lain dengan tidak merasakan suara dan yang tiada faedah, dan juga terlalu lemah yang mengakibatkan orang tidak mendengar. Dengan begitu, hal ini dengan tujuan agar ketika bergaul dengan masyarakat perlu memperhatikan sikap, perilaku, pembicaraan sehingga terhindar dari sikap sombong dan membanggakan diri. Dengan demikian, semua ini berkaitan dengan perintah untuk berakhlakul karimah
dalam hidup dengan sesama manusia. Pendidik ideal yang dinyatakan dalam Quran adalah Luqman al-Hakim. Ia adalah seseorang yang diberikan karunia oleh Allah berupa hikmah dalam pelaksanaan pendidikan Islam yang menggunakan metode mauhidhan yang berupa nasihat agar yang diberi nasihat tersentuh hatinya untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik, sedangkan materi pendidikan Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 12-19 adalah keimanan, ketauhidan, ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, dan akhlakul karimah. Dengan materi seperti inilah sebagaimana perlu diberikan kepada peserta didik dalam pendidikan Islam. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.